Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak peserta semuanya. Perkenalkan, saya Mutiara sebagai narasumber sekaligus trainer pada pelatihan kali ini. Jadi pada pelatihan kali ini bertemakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, sebelum memulai pelatihan kali ini, saya akan menjelaskan urutan acaranya terlebih dahulu. Jadi pada sesi pertama akan ada pemaparan 3 materi yang membahas tentang menjaga dan meningkatkan sikap profesionalisme, yang kedua kompetensi, keahlian, dan yang terakhir motivasi pengembangan diri. Ketiga materi tersebut nantinya diikuti oleh pretest dan posttest yang dilakukan sebelum dan sesudah pemaparan materi berlangsung. Selanjutnya di sesi 2 ada 2 pemaparan materi yang membahas tentang leadership dan problem solving, serta pemanfaatan teknologi dan internet. Masih sama dengan sebelumnya, materi ini akan diikuti oleh pretest dan posttest yang akan dilakukan sebelum dan sesudah pemaparan materi berlangsung. Lalu di sesi terakhir akan ada praktik implementasi dari semua materi yang sudah dipaparkan. Nantinya praktik tersebut akan didampingi secara langsung oleh saya sendiri, yaitu sebagai trainer. Baik, jika dirasa sudah jelas, maka saya akan memulai sesi yang pertama. Namun sebelumnya saya harap Bapak Ibu peserta semua untuk mengisi pretest yang sudah kami sediakan berikut ini. Pretest ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar wawasan peserta sekalian dengan materi yang akan dibahas. Nah, jadi di pembahasan pertama akan membahas tentang menjaga dan meningkatkan sikap profesionalisme. Apa sih sikap profesionalisme itu dan bagaimana cara untuk mengupgrade-nya ke tingkatan yang lebih baik? Nah, jadi profesionalisme itu didefinisikan sebagai perilaku individu di tempat kerja. Profesionalisme adalah refleksi dari perjalanan karir seseorang. Semakin lama karir yang telah dilalui, semakin tinggi profesionalisme yang ada pada individu tersebut. Profesionalisme adalah hal wajib yang dimiliki oleh seseorang, tapi bagaimana untuk mengupgrade-nya ke tingkatan yang lebih baik? Profesional di dunia kerja bisa berarti menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, melaksanakan tugas dengan baik, dan berkepribadian sesuai profesi yang dijalani. Nah, setelah kita tahu maksud dari profesionalisme itu sendiri, lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkannya? Nah, jadi di sini ada beberapa cara yang mungkin Ibu Bapak sekalian bisa lakukan, yaitu yang pertama, miliki rasa tanggung jawab. Artinya, seorang profesional harus punya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan segala hal dalam perjalanan karir dan pekerjaannya. Ia juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa orang-orang yang dilayaninya dan profesinya tidak dirugikan atas sikap dan perbuatannya. Lalu yang kedua ada bersikap proaktif. Jadi rasa tanggung jawab itu membuat seseorang profesional berani mengambil inisiatif untuk melakukan apa saja yang diperlukan demi mencapai standar kualitas, seperti halnya dengan meningkatkan performa atau kinerja yang tinggi. Yang ketiga yaitu adanya rasa cinta pada pekerjaan. Seorang profesional memiliki passion pada apa yang dikerjakannya. Uang atau penghasilan bukanlah tujuan utama. Seorang yang mengawali karir hanya demi mengejar keuntungan saja, maka ia tidak akan pernah maju. Nah, yang keempat ada kesetiaan atau loyalitas. Jadi atas dasar cinta tersebut, profesional sejati menunjukkan kesetiaan pada profesi yang dipilihnya. Untuk itu, ia akan memperjuangkan dan mempertahankan nama baik profesi agar tidak tercemar oleh kata, sikap, dan tindakannya sehari-hari. Yang terakhir, yang kelima, yaitu jujur dan bisa dipercaya. Dalam dunia kerja yang ketat kompetensi ini, nilai kejujuran kian diabaikan. Padahal, jika sekali saja ketahuan bahwa seorang karyawan tidak bisa dipercaya, maka jatuhlah reputasinya seketika. Nah, jadi kelima hal tersebut bisa diterapkan, maka sikap profesionalisme lama-lama akan terbentuk dengan sendirinya, karena kebiasaan positif tersebut akan membantu kita untuk memiliki sikap dan kepribadian yang baik. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan yaitu menjadi seseorang yang profesional bukan berarti kita harus sempurna.
Profesionalisme hanya memiliki makna bahwa orang lain percaya dengan potensi dan kemampuan yang kita punya. Maka teruslah untuk meningkatkan diri menjadi yang lebih baik dan kembangkan terus nilai-nilai positif dalam diri. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi yang kedua, yaitu membahas tentang kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian merupakan suatu kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat berperan dengan baik dan benar secara maksimal. Jadi ada 4 kompetensi keahlian yang biasa kita ketahui, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik. Kompetensi ini merupakan kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berkaitan dengan karakter guru dan wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi para peserta didik. Para guru juga harus mampu mendidik para muridnya agar membantu mereka memiliki kepribadian yang baik. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas perguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Hal ini berkaitan dengan hal teknis serta berkaitan langsung dengan kinerja guru. Dan yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi ini merupakan kompetensi kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, jadi dari semua kompetensi tersebut, masih banyak guru atau pendidik yang belum sepenuhnya memilikinya. Lalu, adakah cara yang dapat membantu guru dan pendidik untuk menguasai kompetensi tersebut? Nah, tentu saja ada. Di sini saya akan paparkan bagaimana cara agar guru atau pendidik dapat mengembangkan kompetensinya itu. Nah, ada beberapa cara untuk mengembangkan kompetensi. Yang pertama yaitu mengikuti pelatihan non-formal. Nah, saat ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. Terlebih di era yang serba online seperti saat ini, kegiatan lokal karya, webinar, dan pelatihan bisa diakses dengan mudah dari mana saja. Yang kedua, aktif bergabung dalam komunitas guru. Hal yang tidak kalah penting untuk mengembangkan kompetensi guru adalah bergabung dalam komunitas guru. Hal ini dimaksudkan agar guru mampu bertukar informasi dengan sesama rekan guru yang lain, serta berdiskusi terkait hal-hal pendidikan secara lebih mudah. Yang ketiga, banyak membaca. Dalam mengajar, seorang guru memerlukan inspirasi untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan namun tetap mudah dipahami oleh siswa. Untuk itu, seorang guru perlu mencari cara yang tepat, diantaranya adalah dengan banyak membaca buku dan karya tulis lainnya seperti artikel blog, jurnal, atau hasil penelitian yang membahas tentang metode-metode pembelajaran. Yang terakhir, keempat, membuat karya tulis ilmiah di bidang pendidikan. Selain membaca, untuk bisa mengembangkan kompetensi, guru juga diharapkan bisa produktif menulis. Tulisan yang dimaksud antara lain artikel, jurnal, penelitian, hingga buku. Dengan keempat cara tersebut, maka seorang guru atau pendidik akan dapat mengembangkan kompetensinya secara signifikan melalui cara-cara produktif dan usaha yang tekun. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi ketiga yang akan membahas tentang motivasi dan pengembangan diri. Jadi motivasi akan membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan. Lalu bagaimana cara agar diri kita selalu merasa termotivasi dan apa manfaat jika kita melakukan motivasi pengembangan diri ini? Nah, saat ini mungkin kita lupa betapa pentingnya pengembangan diri itu bagi diri kita sendiri, di mana pengembangan diri membantu memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita agar dapat dipergunakan sebagai bekal di masa yang akan datang. Motivasi bisa akan membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan. Lalu bagaimana cara agar diri kita selalu merasa termotivasi? Dan apa saja manfaatnya jika kita melakukan motivasi pengembangan diri ini? Nah, jadi ada beberapa manfaat dari bagaimana agar kita memotivasi diri ini. Yang pertama, dapat mengenal diri lebih dalam. Mencoba mengenal diri merupakan salah satu kunci utama dalam mengembangkan diri. Dengan mengembangkan diri sendiri, maka kita akan mengetahui
Hal apa saja yang membuat kita merasa senang? Lalu yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri. Seseorang yang mempelajari manfaat dari pengembangan diri tentunya mempunyai kemampuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya. Dengan mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada, maka hal tersebut akan membantu kita untuk mencoba memperbaiki pribadi yang kurang dalam diri kita. Yang ketiga, memiliki jenjang kehidupan yang baik. Saat seorang pribadi dengan keterampilan dan kemampuan yang lebih baik, itu artinya kesempatan kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik akan semakin besar dan baik untuk pengembangan diri kita sendiri. Dengan melatih diri ini untuk memiliki keterampilan yang baik, maka seseorang akan mendapatkan kesempatan pekerjaan yang baik dan jabatan yang tinggi. Lalu yang keempat, memiliki koneksi terhadap orang lain. Di lain itu semua, pengembangan diri tidak hanya tentang bagaimana cara kita meningkatkan kualitas yang ada pada diri kita, namun pengembangan diri juga dapat dikaitkan kepada sikap dan kepribadian saat berhubungan dengan orang lain. Jadi pada intinya motivasi datang dari setiap diri manusia, namun motivasi tidak selalu datang di waktu yang tepat. Tetapi jika kita fokus pada pengembangan diri, kita akan selalu memiliki kemauan saat melihat jalan. Artinya, meskipun dihadapkan pada situasi yang berat, kita akan tetap menghadapinya jika memang hanya jalan itu yang akan membuat kita menjadi lebih berkembang. Baik, 3 materi telah dipaparkan, maka berakhirlah sesi 1 kita kali ini. Dipersilakan untuk Ibu atau Bapak peserta semua mengisi post-test yang telah kami sediakan untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah kami berikan. Jika sudah, maka agenda selanjutnya yaitu ice breaking dan akan dilanjutkan dengan isoma. Oke, baik, Bapak Ibu peserta semuanya, kembali lagi bersama saya di sesi kedua kita kali ini. Nah, agenda pada kali ini kita akan membahas 2 materi terakhir tentang leadership dan problem solving, serta pemanfaatan teknologi dan internet. Namun sebelum itu, dipersilakan Bapak Ibu semua mengisi pretest yang akan saya berikan berikut ini. Nah, jika sudah mengisi pretest tersebut, maka saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu mengenai leadership dan problem solving. Seperti apakah kedua hal tersebut untuk pendidik dan tenaga kependidikan? Jadi, kepemimpinan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pengajar. Sikap kepemimpinan ini merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain yang di dalamnya berisi serangkaian tindakan atau perilaku tertentu terhadap individu yang dipengaruhinya. Kepemimpinan guru tidak hanya sebatas pada peran guru dalam konteks kelas pada saat berinteraksi dengan siswanya, akan tetapi menjangkau pula peran guru dalam berinteraksi dengan kepala sekolah dan rekan sejawatnya. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kepemimpinan guru ini memerlukan beberapa hal, seperti ada yang pertama, pemberdayaan dan dorongan kepada guru untuk menjadi pemimpin dan mengembangkan keterampilan kepemimpinannya. Yang kedua, penyediaan waktu dan kesempatan bagi guru agar dapat bekerja, menjalankan kepemimpinannya baik untuk kepentingan pengembangan profesi, kerja kolaboratif, perencanaan bersama, dan membangun jaringan guru. Maka dapat disimpulkan jika leadership ini memang dibutuhkan sebagai upaya memaksimalkan pembelajaran dan akan berdampak pada sikap pendidik saat mengajar. Tak hanya untuk guru, sikap leadership ini juga harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidikan untuk dapat menunjang pekerjaannya. Lalu bagaimana dengan problem solving? Problem solving sendiri adalah kemampuan untuk menganalisis masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Kemampuan ini sangat diperlukan di dalam dunia kerja. Penting sekali untuk memiliki kemampuan problem solving ini. Kemampuan pemecahan masalah berhubungan erat dengan berbagai keahlian lainnya, yaitu seperti kemampuan mendengar, meneliti, kreativitas, menganalisa, komunikasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan. Mengapa ini diperlukan untuk seorang pendidik dan tenaga pendidikan? Tentu saja agar dapat bekerja lebih maksimal karena mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan akan membantu pikiran menjadi positif untuk menemukan solusi terbaik melalui keputusan yang dibuat. Nah, selanjutnya ada materi terakhir yang akan membahas tentang pemanfaatan teknologi dan internet.
mengapa pendidik dan tenaga kependidikan perlu memanfaatkan teknologi dan internet, dan bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik. Jadi di zaman yang terus berubah dan semakin canggih ini, secara tidak langsung seorang pendidik dan tenaga kependidikan dituntut untuk menguasai dan cakap terhadap teknologi tersebut. Harus ada penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, manfaatkanlah teknologi dan internet dengan cara-cara berikut ini. Nah, yang pertama, gunakanlah untuk hal positif. Cara menggunakan teknologi masa kini yang pertama adalah gunakanlah teknologi untuk hal-hal positif, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun komunikasi. Hendaknya kurangi penggunaan teknologi untuk hal-hal yang berbau negatif. Lalu yang kedua, gunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Pada saat sedang bekerja, gunakanlah teknologi dengan kebutuhan pekerjaan. Hindari penggunaan teknologi untuk hal-hal yang tidak berkaitan karena akan membuat pekerjaan menjadi terbengkalai. Yang ketiga, gunakan sesuai kebutuhan. Kecanggihan teknologi memang sudah selayaknya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Akan tetapi sebaiknya cara menggunakan teknologi masa kini adalah menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, yaitu meminimalisir dampak pada tubuh. Tak dapat dipungkiri dengan semakin berkembangnya teknologi, maka berbagai peralatan canggih pun banyak ditawarkan. Akan tetapi kita perlu waspada dan memperhatikan cara menggunakan teknologi yang benar. Batasilah penggunaan peralatan teknologi agar tidak memberikan dampak buruk pada kesehatan kita sendiri. Itulah pentingnya teknologi bagi pekerjaan kita, dan dalam memanfaatkan teknologi sebaiknya kita menggunakannya dengan bijak sesuai kebutuhan. Nah, baik, semua materi sudah dipaparkan, maka berakhirlah sesi materi pelatihan kita. Jangan lupa untuk mengisi post-test yang sudah disediakan berikut ini untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah kami berikan. Baik, jika sudah, maka kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu implementasi semua materi dari 1 sampai 5. Saya akan membacakan petunjuk praktiknya. Nah, praktik yang pertama yaitu sikap profesionalisme. Petunjuknya yaitu pada praktik kali ini kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebut, masing-masing anggota akan memerankan berbagai profesi secara bergantian. Anggota kelompok akan terbagi menjadi 2, yaitu anggota yang berperan dan anggota yang lain mengamati dan menilai seberapa besar sikap profesionalisme yang sudah dilakukan oleh anggota yang berperan tersebut. Analisislah dan nilailah. Lalu yang praktik kedua yaitu tentang kompetensi. Pada praktik ini kalian akan diminta untuk menunjukkan kompetensi apa yang sudah dikuasai dari keempat kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pendidik. Masing-masing individu akan dites satu persatu dengan trainer untuk dilatih lebih lanjut dengan memberikan feedback dari hasil kompetensi yang ditunjukkan. Praktik ketiga yaitu motivasi pengembangan diri. Pada praktik ini, kalian secara bergantian saling memotivasi antar sesama peserta melalui motivasi-motivasi yang bersifat positif dan saling membangun satu sama lain. Dan tunjukkanlah motivasi terbesar apa yang kalian miliki dan menjadi pegangan kalian sampai saat ini. Praktik keempat, leadership dan problem solving. Pada praktik ini, semua peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan nantinya setiap kelompok akan diberikan satu studi case yang harus diselesaikan bersama-sama. Setelah menemukan solusi dari studi case tersebut, perwakilan kelompok harus membacakan hasilnya dan nanti trainer akan menilainya secara langsung. Praktik kelima yaitu teknologi dan internet. Pada praktik ini, semua peserta akan diuji oleh trainer mengenai seberapa jauh mereka menguasai teknologi. Peserta harus mampu menjawab pertanyaan yang akan dipilihkan oleh trainer. Dan di akhir akan ada pembekalan mengenai penguasaan teknologi secara lebih lanjut oleh trainer. Karena petunjuk praktik sudah saya beritahu, maka tolong Ibu dan Bapak semua peserta di sini untuk mempersiapkan diri. Nanti saya juga akan berkeliling untuk memantau langsung dan akan diberikan waktu selama 40 menit. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak peserta semua, waktu praktik kali ini sudah habis. Terima kasih atas antusiasnya, semoga bisa diterapkan dengan baik.
Dan saya harap pelatihan kali ini bisa berdampak positif bagi Bapak Ibu peserta sekalian. Sekali lagi saya sebagai trainer meminta maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.